Manjana enggak? Iya. Kami yang ada di sini semua dari Lanijaya, gitu. Jadi bukan berarti kami punya kewenangan bukan sampai di Lanijaya sendiri. Kita ini pemilik Papua, gitu. Yang punya hak, yang punya kewenangan untuk mengatur tanah Papua ini. Selama ini kami mengikuti di Papua ini, kami ini korban politik, korban hukum, korban rasis, dan kami ketua DPR sekarang itu adalah Bapak. Suara sepenuhnya 100% untuk Lanijaya itu kami kasih kepada Bapak. Jadi kami banyak korban, dan saya senang tadi Bapak bicara bahwa Bapak programkan bagaimana buka ruang yang besar-besar. Dan selama ini banyak kami korban, dan yang mewakili kami tidak pernah bicara gitu. Persoalan apapun tidak pernah dibicarakan. Yang paling penting di dunia ini Bapak, bukan barang-barang ini, manusia. Dalam kitab suci itu yang paling mulia dan paling sempurna itu hanya manusia. Bahkan yang sederajat hampir sama dengan Tuhan itu hanya manusia. Jadi kami manusia ini dihancurkan kayak binatang gitu. Bahkan disamakan juga dengan binatang. Kami turun, apa yang kami rasakan, yang kami menangisi dan kami mau sampaikan kepada pemerintah, polisi halang. Bukan karena kami tidak buat surat, kami sudah punya. Bahkan kami turun, tapi yang bikin kacau itu Bapak harus tahu bahwa itu intelijen, permainan intelijen. Kami sudah tahu itu dari dulu. Mereka pasang anak-anak yang kerjasama dengan intelijen, doang yang bakar kios, mereka yang kasih hancur, baru polisi datang dari belakang dengan alasan itu permainan intelijen. Karena kami korban politik dan hukum, bahkan nilai kemanusiaannya kami betul-betul dihancurkan. Itu terkait dengan Otsus dan DOP, itu wilayah Lapaku sudah menanggapi, dan ketua umum yang kami pilih dan kami percayakan sekarang ini ada di depan samping Bapak, depan kami. Dan kami harap ketua umum terus berusaha untuk aspirasi kami terjawab. Kami lihat di gunung sana itu yang sekolah sedikit dibandingkan yang tidak sekolah. Sekolah pun SDM dia juga tidak, kuliah baik-baik berjalan di sana itu. Jadi pengetahuan untuk membangun daerah itu tidak ada. Baru mau turunkan kabupaten banyak-banyak, provinsi lagi. Baru yang mau kerja siapa gitu. Kalau ekonomi ya kami akui, tapi SDM tidak bisa. Bahkan tim yang ada itu di luar dari prosedur hukum yang membentuk atas nama kepala suku gitu. Sama mahasiswa hukum, jadi saya tahu prosedur itu. Dom bentuk tanpa DPR sendiri tidak bentuk barang itu. Kami sudah jalan ke DPR dan kami tanya itu. Biasanya diajukan kepada DPR, DPR bahas, dan DPR bikin tim baru turunkan. Tapi barang itu tidak dibentuk oleh DPR. Jadi kami harap satu itu yang jadi tim yang mengatasnamakan itu, hari ini kami minta secara resmi tangkap, karena mereka sudah minta uang banyak-banyak ke masyarakat. Itu sudah pencurian, dan itu mereka harus dikenakan hukum pidana. Minta uang ke masyarakat? Ke masyarakat, sampai ini mereka masih operasi gitu. Untuk DOP ini yang mengatasnamakan kepala suku yang resmi itu ada Tabuni satu dari Lanijaya. DOB daerah otonomi baru. Iya. Itu. Tapi banyak yang muncul mengatasnamakan itu pelecehan budaya dan menjatuhkan, merusak budaya kami. Satu, Tinus Jikua itu tolong segera diproses hukum. Kedua, Agus Rawakoya itu juga dia bukan kepala suku. Kami tidak punya budaya secara umum punya kepala suku, itu tidak ada. Karena apa yang mereka minta itu yang kami sudah tolak punya mereka minta. Jadi kami lihat memang mereka membunuh kami. Yang kedua, dan Hengki Solo itu juga, dan Hans Mote itu yang kami lihat bahwa tentara yang pegang teks baca, baru mereka yang baca aspirasi. Sebenarnya itu bukan bagian dari aspirasi mereka. Jadi kami lihat memang negara ini bermain di luar dari prosedur hukum semua. Apa yang mereka terapkan, pemberlakuan Bapak harus tahu bahwa demo rasis, semua perempuan waktu itu ditangkap di museum situ, dan semua diperkosa, itu harus tahu.
Itu saksi ketua asrama sendiri. Satu siapa lagi tuh? Saya. Itu semua diperkosa. Dan itu saya harap Kapolda yang harus dihukum itu. Kami sebagai laki-laki yang punya putri, rasa kami gagal menjaga perempuan kami. Pemerintah selama ini kami percayakan, kenapa tidak bicara? Tadi saya baru telepon di kabupaten sana di Lanijaya karena saya sudah dengar Bapak mau bicara begini. Saya tanya permasalahan yang ada di kabupaten sana, bahwa memang negara betul-betul bermain menyusahkan rakyat yang ada di sana. Itu yang ada, yang jawab di sana itu Jami Wenda sendiri. Itu pejabat di Lanijaya, pegawai bukan pejabat. Dia tanya, saya tanya, dan permasalahannya apa? Itu anak asli daerah yang memaju pejabat, pegawai, itu administrasinya itu dilemahkan semua. Terlalu banyak berbelit-belit sampai mereka sendiri tidak jadi pejabat, dan orang-orang pendatang yang tidak punya tempat hak di sana juga yang jadi pegawai, bahkan pegang yang inti-inti bagus-bagus lagi. Baru di sana orang hidup susah. Model begini baru mau kasih turun kabupaten baru lagi, itu manusia kah atau binatang begitu? Bahasa kasarnya. Itu. Bahkan segala usaha itu diambil alih oleh pendatang. Yang peraturan pemerintah waktu itu dia buat pasar itu untuk orang asli daerah waktu itu di sana. Tapi yang dijualan orang pendatang semua. Bahkan di sana itu barang non jual itu sudah kadar luasa semua non jual. Tadi dia kasih tahu begitu. Kebanyakan. Baru yang pengusaha lebih banyak itu militer di sana. Yang berikut sekarang ini di sana dia bilang kami tegang karena semua polisi tentara lebih banyak dan pegang senjata. Dulunya tidak biasa begitu. Dan ini membuat kami takut. Tidak, bahkan kami asrama Lanijaya sering berseru untuk merdeka, itu jelas. Kami sudah dicap bahwa kami ini asrama yang separatis. Dan memang kami menuntut hati itu karena memang dasar politik Indonesia susah jelas, dan PBB sendiri tahu. Itu sudah tidak bisa dimanipulasi. Papua secara umum, Bapak sendiri sebagai, nanti Bapak sendiri yang bicara barang ini. Kami akan kawali Bapak di sana untuk bicara di sidang. Gitu. Jadi situasi Papua saat ini, kedudukan Indonesia itu ilegal. Politik mana yang resmi? PPRA mana yang benar? Itu. Saat ini pemerintah sementara sudah dibentuk untuk Badan Politik Papua. Dan semua rakyat mendukung, tapi polisi main kejar dan main teka. Makanya rakyat takut bicara. Sebenarnya rakyat semua mau merdeka, itu harus tahu. Jadi stop perpanjangkan otsus. Kami harap Ketua Umum tolong kawali agenda kami, karena kami percayakan itu. Di stop perpanjangkan otsus, berhentikan pemekaran yang mengatasnamakan itu tangkap. Karena itu sudah mengorbankan. Sampai kasih beban ke orang-orang mahasiswa 150 pegawai 2.500.000 itu. Biasanya pemerintah punya anggaran itu. Kenapa tidak harus dari pemerintah begitu? Jadi kami harap kalau secara kami dari Papua, kalau persoalan merdeka itu rakyat semua mendukung. Cuman saat ini militer yang terlalu kelewatan. Gitu. Bahkan jelas dunia internasional mendukung. Jadi kami harap otsus tidak lanjut, kembalikan ke pasal 77, dan kami mau referendum. Itu jelas. Semua mau, bukan pantai, bukan gunung saja, pantai juga. Itu kami sudah ketemu dengan toko-toko dan bilang kami semua tunggu komando itu. Karena militer ini senantiasa dong tekan. Jadi referendum, semua itu mau referendum. Jadi kami harap aspirasi yang kami sampaikan ini didengar. Bukan jadi catatan sejarah untuk hari ini dan besok tidak ada. Kami juga dengar bahwa, karena yang bicara juga DPR, bahwa di DPR provinsi itu ada dua kubu. Yang artinya yang lain pro masyarakat, yang lain pro pusat gitu.
persoalan ini kira-kira itu benar atau tidak, itu saya ingin tahu jawabannya. Tapi itu sebentar, nanti Bapak jawab. Jadi mahasiswa sini kami belajar, pemerintah tidak membiayai kami, jujur saja. Karena pemerintah super geramkan, tapi sampai sekarang kita belum dapat dana. Asrama juga itu per 3 bulan tuh dana tuh kami bisa beli makan tuh ada. Itu untuk KPAT. Tapi 1 tahun saya dong kasih 75 juta. Ini kan bukan kami sendiri. Kabupaten paling besar mahasiswa itu Langgeng Jaya. Jadi ada yang karena kita setiap hari makan nasi kering. Setiap hari kan makan nasi kering. Yang kan punya hak-hak untuk makan triwulan yang pemerintah programkan itu kami tidak pernah dapat. Kan biaya sekolah juga paling yang ke luar negeri itu paling dapat. Tapi kita yang dalam negeri ini tidak dapat baik. Bahkan banyak yang tidak dapat. Yang dapat paling pejabat punya anak gitu. No cukup baru diistimewakan lagi, sedangkan kita yang sudah susah disusahkan. Itu terkait dengan Unceng ini Bapak. Ini kami harap untuk segera rektor cabutkan MOU dengan polisian ya buat. Karena itu sudah pelanggar hukum. Tegur polisi-polisian jadi kepala polisi yang tidak tahu aturan gitu. Masuk sampai ke ranah universitas itu cari apa dalam di sana itu bukan serigala. Dorong paham segala situasi dan tuntut. Negara ini berjalan, negara ini didirikan atas keinginan rakyat, bukan keinginan elit. Gitu. Itu kalau hukumnya bunyi seperti itu. Tidak pernah dibangun sebuah negara itu atas keinginan satu orang. Jadi universitas saat ini orang Papua biaya untuk bantuan kampus itu yang lebih ini saya saksi sendiri, yang dapat semua orang pendatang gitu. Orang Papua tapi lebih banyak itu paling 30%, 70% itu pendatang semua. Bahkan dari 30% itu kita guna memang bagaimana, kita sudah dianggap seperti separatis. Jadi kami memang dipermainkan seperti itu. Tidak pernah kami dapat bantuan gitu. Baru bantuan turun itu setelah kami sudah bayar SPP baru bantuan turun. Makanya dong potong lagi lapis. Kemarin itu memang kasus begitu. Tahun ini. Ini bantuan yang di pusat. Gitu. Bahkan dosen itu lebih banyak mempersulitkan mahasiswa. Dan sangat mendukung apa yang kami pernah belajar di SD dan SMP. SD itu ada materi yang sama di SMP. SMP juga ada yang sama di SMA. Ada juga yang sampai di kuliah juga kita tidak temukan topik yang baru. Ini seperti kita putar-putar di satu roda begitu. Ini negara punya ide untuk bangun negara, ini kan tidak begitu. Nah, itu sedikit yang kami ikuti begitu. Jadi pada dasarnya kami mahasiswa itu mau referendum. Lapago sudah nyatakan sikap dan kami mendukung. Tolong ketua umum Korlap itu harus kawali dan tolong sampaikan. Aspirasi kami sudah ada di Komisi 1. Isi di sana itu hanya satu, referendum. Dengan alasan banyak. Itu nanti Bapak baca di sana. Gitu. Jadi terima kasih untuk kedatangan Bapak. Kami harap itu dijawab. Gitu. Jadi kami minta penentuan nasib sendiri detik ini, bukan besok. Kami minta. Jadi tolong sampaikan kepada pusat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi ini sudah ada sesi pertama, 3 orang sudah menyampaikan ya. Saya ada beberapa yang sama-sama, saya tidak akan menjawabnya di satu ya, tidak per orang.